Halo semua, bersama saya Mas Ayu, kita akan melanjutkan pembahasan modul Convolutional Neural Network. Pada video ketiga ini kita akan membahas tentang convolutional layer-nya. Seperti yang dibahas sebelumnya, CNN memiliki arsitektur dengan local connectivity dan share parameter. CNN melakukan ekstraksi fitur secara otomatis, dimulai dengan memproses input matriks seperti ini. Lalu hidden layer-nya bisa berupa convolutional layer dengan neuronnya dalam bentuk feature map seperti ini, atau fully connected layer biasa. Nah, sedangkan output layer-nya seperti ANN biasa. Karena jaringan CNN minimal memiliki satu convolutional layer, kita perlu tahu terminologi convolutional layer itu sendiri. Terdapat dua terminologi yang umum digunakan. Yang pertama yang akan kita gunakan dalam kuliah ini adalah complex layer terminologi, di mana satu convolutional layer terdiri atas 3 stage, yaitu convolution stage, detector stage, di sini untuk fungsi aktivasi untuk nonlinearity, dan pooling stage. Sedangkan untuk yang simple layer terminologi, setiap stage pada convolutional layer sebelumnya ini merupakan satu layer. Kenapa kita cenderung lebih memilih kompleks layer terminologi? Karena untuk detector layer yang sebenarnya merupakan fungsi aktivasi dan pooling layer, ini kedua layer ini tidak memiliki bobot atau kernel yang akan menghubungkan antara layer sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, kita akan gunakan kompleks layer terminologi. Ini adalah contoh arsitektur CNN untuk klasifikasi umur dan gender. Jadi, dari inputnya dengan 3 channel, ada 3 convolutional layer, dan ada 2 fully connected layer. Nah, definisi convolutional layer-nya mengikuti kompleks terminologi karena untuk setiap convolutional layer itu terdapat ReLU dan pooling layer. Pada contoh yang kedua ini merupakan arsitektur CNN untuk klasifikasi objek di dalam gambar. Nah, terminologi yang digunakan adalah simple sehingga setiap stage yang ada pada kompleks terminologi itu menjadi layer tersendiri di sini. Seperti penjelasan pada video sebelumnya, operasi konvolusi dilakukan antara receptive field, di sini ditunjukkan dengan kotak merah, dan kernel yang ada di sebelah kanannya. Seolah-olah kernel itu bergerak sepanjang data sehingga semua data diproses menghasilkan feature map yang ada di sebelah kanan. Tahapan konvolusi itu melakukan ekstraksi feature. Kernel itu mengekstrak feature tertentu dari input data, terutama terkait feature spasial. Bisa kita lihat di sini ketika kita memiliki satu input data, ini adalah original image-nya, kemudian kita punya kernel yang merepresentasikan suatu bentuk seperti ini. Ketika kita sedang memproses bagian kiri atas atau receptive field yang pertama, maka ketika kita lakukan operasi konvolusi, dihasilkan suatu angka yang besar. Bandingkan jika kita memproses bagian yang ada di depan, di mana bentuk yang direpresentasikan oleh kernel ini berbeda, maka kita akan mendapatkan hasil konvolusinya berupa angka yang kecil. Jadi semakin besar nilainya menyatakan kecocokan terhadap feature tersebut. Pada tahapan konvolusi, terdapat hyperparameter stride dan padding selain ukuran filter. Padding merupakan jumlah layer bernilai 0 yang mengelilingi input. Jadi kalau ini adalah paddingnya 1, kalau paddingnya 2 berarti ditambahkan 1 layer dengan nilai 0 lagi. Sedangkan stride menyatakan jumlah pixel ketika dilakukan pergeseran untuk mendapatkan receptive field berikutnya. Nah, semakin besar nilai stride, ukuran input itu akan semakin tereduksi.
Coba contoh ini, kita lihat inputnya input aslinya adalah 5x5 dengan 1 padding dan stride-nya adalah 2, dihasilkan 3x3, jadi lebih kecil dari input sebelumnya. Nah, jika input yang sama ini 5x5 dengan 1 padding tapi stride-nya 1, akan dihasilkan ukuran yang sama dengan input sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan yang diberikan di bawah. Penentuan dimensi output bisa menggunakan rumus V sama dengan ukuran image W dikurang ukuran kernel F ditambah 2 kali padding dibagi dengan S ditambah 1. Sebagai contoh, ketika kita punya input 3x3x3, kemudian ukuran filternya adalah 2x2x3, kita mendapatkan W sama dengan 3, K sama dengan 1, dan F sama dengan 2. Maka dengan S sama dengan 1 dan P sama dengan 0, ukuran dari output kita adalah 2x2x1. Untuk contoh kedua, ketika kita memiliki input dengan ukuran 3x3x2 channel, W-nya sama dengan 3, lalu ada 3 kernel atau 3 filter dengan ukuran 2x2x2, K-nya sama dengan 3, F-nya sama dengan 2. Kalau S-nya sama dengan 1 dan P sama dengan 0, maka ukuran outputnya adalah 2x2x3. Berikutnya, ketika input size-nya adalah 32x32x3, W-nya sama dengan 32, ada 10 filter, kemudian ukuran filternya 5x5x3, kemudian S-nya sama dengan 1 dan P-nya sama dengan 0, kita akan mendapatkan output volumenya adalah 28x28x10. Ketika jaringan CNN memiliki lebih dari satu convolutional layer, maka feature yang diekstrak akan semakin kompleks. Bisa kita lihat pada contoh yang di sebelah kanan, convolution layer yang pertama ini memiliki feature yang lebih sederhana dibandingkan convolution layer berikutnya, sampai dengan convolution layer yang terakhir memperlihatkan pola yang lebih jelas. Untuk satu layer konvolusi, setelah tahapan konvolusinya sendiri, terdapat tahapan detektor yang mengaplikasikan activation function. Jadi jika kita sudah mendapatkan feature map dari hasil konvolusi, seperti biasa saja diaplikasikan activation functionnya. Misalnya di sini adalah relu, jadi data-data yang positif itu tetap, sedangkan data-data yang negatif kemudian diganti menjadi 0. Nah, ini contoh relu bisa diganti dengan activation function yang lain. Tahapan berikutnya dari convolutional layer adalah pooling stage, di mana dilakukan downsampling untuk mencegah overfitting. Nah, pooling yang paling umum digunakan itu max pooling. Jadi dia akan mereduksi ukuran outputnya. Misalnya kalau kita punya feature map 4x4, kemudian stride-nya 2, kita akan mendapatkan 4 receptive field yang diberi warna yang berbeda. Kemudian untuk setiap receptive field seperti ini dicari nilai maksimumnya sehingga didapatkan feature map baru seperti yang ada di kanan dengan ukuran 2x2. Ini adalah contoh ketika inputnya adalah image, kemudian ini adalah hasil dari konvolusi dan hasil dari max pooling yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Sebagai penutup video ini, kita sudah menyelesaikan convolutional layer yang terdiri atas 3 stage, yaitu konvolusi, detektor, dan pooling. Berikutnya kita akan mempelajari tentang arsitektur CNN.